Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Pratama dengan NIM 2409511034 dari kelas A. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kalibasilosis pada ayam. Adapun latar belakangnya, kalibasilosis merupakan salah satu penyakit bakterial yang sering menyerang unggas, terutama ayam petelur, dan disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Penyakit ini menimbulkan berbagai gangguan kesehatan pada ayam, seperti peradangan pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, hingga organ reproduksi. Pada ayam petelur, infeksi E. coli dapat menyebabkan penurunan produksi telur, kualitas telur yang menurun, serta kematian pada tingkat yang cukup tinggi jika segera tidak ditangani. Masalah kalibasilosis pada ayam petelur seringkali berkaitan dengan kondisi lingkungan kandang yang tidak higienis, ventilasi yang buruk, dan sistem manajemen pemeliharaan yang kurang optimal. Penyakit ini mudah menular melalui pakan, air minum, debu, maupun kontak langsung antar ayam, sehingga dapat menyebar dengan cepat dalam satu populasi. Selanjutnya ada morfologi. Dari bentuk selnya memiliki bentuk batang pendek atau basil. Untuk ukurannya, panjangnya 2-3 mikrometer dan lebarnya 0,4 0,7 mikrometer. Pada saat pewarnaan gram berwarna merah muda atau terdiri dari gram negatif. Untuk motilitasnya, sebagian besar motil karena memiliki flagella peritrik. Terdapat kapsul yang berfungsi untuk melindungi dari fagositosis oleh sel imun inang dan memiliki fimbre atau pili yang mempunyai struktur seperti rambut halus untuk menempel pada jaringan ayam dan mempermudah proses infeksi. Adapun case base learning-nya, di sebuah peternakan ayam telur skala kecil di Desa Seraten, Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah populasi sekitar 200 ekor ayam petelur, mengalami penurunan produksi telur secara mendadak selama 2 minggu terakhir. Peternakan ini dikelola secara rumahan, dengan kandang sistem semi terbuka dan ventilasi alami. Pemilik ternak melaporkan beberapa ayam tampak lesu, bulu kusam, dan nafsu makan menurun. Produksi telur turun dari rata-rata yang awalnya 180 butir per hari menjadi 120 butir per hari. Selain itu, ditemukan beberapa ayam mati mendadak tanpa gejala klinis yang jelas sebelum-sebelumnya. Adapun gejala yang diamati, yang pertama nafsu makan menurun, bulu kusam dan tidak rapi, ayam lesu dan sering menyendiri, produksi telur menurun secara signifikan, ayam memiliki diare putih atau kehijauan, bengkak di perut dan pernapasan, dan mortalitas meningkat perlahan. Untuk cara penularannya, yang pertama penularannya flek oral yang atau melalui pakan atau air yang tercemar feses ayam sakit. Yang kedua, air dan pakan yang terkontaminasi oleh E. coli. Yang ketiga, kontak langsung dengan ayam yang sakit. Yang keempat, lingkungan kandang yang kotor atau lembab. Dan yang terakhir, alat atau tangan, pakan, atau dan sepatu peternak yang terkontaminasi bakteri. Untuk hasil pemeriksaannya didapati terdapat perikarditis fibronosa atau lapisan jantung tertutup fibrin kuning keputihan. Selanjutnya ada perihepatitis, lapisan hati yang tertutup fibrin, ada kantung udara keruh dan menebal, dan yang terakhir mata terlihat membengkak, radang dan bola mata bisa buram. Untuk diagnosis klinisnya, kalibagilosis yang disebabkan
atau agen penyebabnya Escherichia coli patogenik. Adapun pengenalan kasus yang harus dilakukan, yang pertama, memisahkan ayam yang sakit dan membersihkan kandang dari kotoran. Yang kedua, melakukan sanitasi kandang setiap hari. Yang ketiga, memberikan antibiotik yang masih sensitif terhadap E. coli. Yang keempat, gunakan sistem biosecurity. Yang kelima, menggunakan air minum bersih dan disaring. Yang keenam, melakukan vaksinasi dan pengawasan rutin kesehatan ayam. Yang ketujuh, menghindari penggunaan antibiotik tanpa petunjuk medis. Baik, jadi kesimpulan dari kasus kalibasilosis pada ayam yang saya angkat tadi merupakan contoh nyata bahwa penyakit infeksi bakteri dapat menyerang peternakan ayam petelur rumahan akibat kurangnya sanitasi dan pengelolaan yang baik. Pencegahan bisa melalui biosecurity, perawatan kebersihan kandang, serta penggunaan antibiotik yang baik atau bijak yang bisa merupakan langkah penting untuk menekan angka kejadian penyakit serupa di masa depan. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Mas Santi, Om Santi Santium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.